pertama adalah, nah, pada ini merupakan contoh tampilan halaman awal dari Google Form untuk pengisian data pokok atau core. Nah, di halaman pertama ini nanti akan diarahkan untuk pengisian identitas. Blok 0 ya kalau di kuesioner. Sebenarnya sama aja, namun kode-kode ini nanti akan diperlukan, khususnya kode di R001, R002, R003, R04, dan R013 untuk digunakan sebagai kode responden untuk melanjutkan ke form selanjutnya. Karena seperti yang kita ketahui ya, kuesioner core ini sangat banyak. Jadi tadi kalau pada halaman cerita di MTA itu dibagi 4 form, kalau di saya satu blok itu bisa banyak formnya. Jadi antar form nanti akan diberikan link saat pengisian form telah disubmit, nanti akan ada link untuk menuju form selanjutnya. Nah, ketika mengisi ke form selanjutnya, maka diperlukan suatu identitas. Identitas agar satu form dengan form lainnya itu bisa saling berhubungan, bisa saling link. Nah, identitasnya itu kemarin direncanakan menggunakan kode R01, R02, R03, R004, dan R013. Nanti ada di belakang. Nah, seperti biasa, setelah mengisi identitas tadi, kita akan diarahkan kepada form ini contohnya. Next untuk selanjutnya, baik untuk halaman sebelumnya. Nah, kalau ketika nanti setelah mengisi, kita tombol next, kemudian ada yang ingin mengubah, kita bisa ke tombol back. Tombol back itu nanti akan kembali pada isian yang awal telah kita isi. Nah, contohnya pada Google Form di core ini kan ada diminta pengambilan titik koordinat. Nah, maka dari itu sebenarnya di Google Form ini sudah dijelaskan secara tertulis, tinggal petugasnya saja yang perlu membacanya baik-baik. Contohnya pada blok 12 R115 ini, yaitu di 11 ini diminta untuk memasukkan titik koordinat dari unit usaha. Nah, karena keterbatasan Google Form tidak bisa mengambil titik koordinat, maka kita menggunakan aplikasi lain, yaitu Google Maps. Nah, caranya sebenarnya sudah ada di sini, yaitu membuka aplikasinya, kemudian tab yang lama pada waktu tersebut, kemudian akan muncul titik koordinatnya. Nah, titik koordinat itu nanti tinggal di-copy saja dan dipasangkan di bagian ini. Nah, ini salah satu contoh petunjuknya, dan nanti itu ada contoh petunjuk yang lain. Nah, untuk opsi jawaban, di sini jika opsi jawaban berbentuk lingkaran, itu tandanya menunjukkan jawaban hanya dapat dipilih satu jawaban. Nah, ketika berbentuk kotak, berarti dia jawabannya checklist itu dapat dipilih lebih dari satu jawaban. Nah, selanjutnya ketika sudah terisi semua, jangan lupa sampai klik submit. Karena ketika tidak sampai klik submit, maka datanya ya tidak terkirim ke kita. Kalau misalnya di refresh, akan balik semua lagi. Tapi sebenarnya kalau sudah terlanjur mengisi form, ketika melakukan refresh, nanti ada notifikasi apakah ingin meninggalkan halaman ini. Nah, kalau misalnya meninggalkan halaman ini dan belum submit, maka datanya akan kosong lagi dan belum terkirim statusnya. Jadi diharapkan diklik submit terlebih dahulu. Nah, setelah klik submit, maka yang seperti tadi saya sebutkan, ada klik link untuk menuju form selanjutnya. Ini contohnya dari blok 1 ke blok 2. Jadi nanti tinggal klik link ini, maka akan menyambung ke blok selanjutnya. Nah, ini yang seperti saya jelaskan, ketika kita melanjutkan ke blok selanjutnya, diperlukan suatu kode identitas agar mereka antar form itu bisa saling berhubungan, bisa saling link. Nah, ini kode yang digunakan yaitu kode provinsi, dipisahkan dengan titik, kemudian lanjutkan dengan kode kabupaten, dipisahkan dengan titik lagi, kemudian kode kecamatan, titik, kemudian kode desa atau kelurahan, lalu kode nomor urut sampel. Contohnya seperti ini. Tertera di Google Form-nya, nanti tinggal diisikan. Nah, tipsnya, karena nanti ke depannya bakal menyambung ke banyak form, tipsnya itu ketika kita mengetikkan yang pertama kali di kode ini, langsung di copy saja. Jadi untuk selanjutnya tinggal di paste agar tidak perlu berulang kali memasukkan kodenya, tinggal di paste saja. Nah, selanjutnya
Nah, perhatikan untuk rincian seperti ini. Nah, rincian seperti ini itu salah satu contoh terhadap rincian yang berulang. Pada 403 itu kan ditanyain ternak apa saja yang dipelihara di universitas ini. Setelah disebutkan semuanya, nanti di rincian selanjutnya ditanyakan satu masing-masing ternaknya kan. Nah, saat ditanya masing-masing ternaknya, disinilah form ini berfungsi. Jadi, ketika kita mau masukkan ke form ini, pertama-tama kita sesuai bacanya pilih satu jenis ternak yang Anda lakukan, maju pada R403. Nah, jadi kita di sini masukkan khusus satu ternak dahulu. Ketika sudah selesai, sudah submit, maka bisa klik submit another response untuk melanjutkan ke ternak selanjutnya. Jika dalam satu unit usaha dipelihara lebih dari satu jenis ternak. Nah, selanjutnya ini ada tulisan selanjutnya ternak mengacu pada isian rincian di atas. Jadi ketika misalnya kita klik sapi potong, maka nanti ternak ini akan mengacu ke isian khusus untuk sapi potong. Jadi ini berbeda dengan KPI yang nanti kita akan buat, karena kode KPI kan tulisan ternak ini akan berubah jadi nama ternaknya. Nah, kode Gulpeng ini belum bisa. Jadi nanti diingat-ingat aja pas ngisi pertama kali untuk ternak apa, lalu nanti selanjutnya akan informasi yang diberikan adalah khusus untuk ternak tersebut. Selanjutnya, nah kita bisa lihat kalau misalnya kita udah sampai submit informasi untuk ternak tadi, akan ada informasi kayak gini. Klik submit another response untuk mengisi jenis ternak lainnya. Nah, kalau misalnya ada ternak lainnya, kita klik ini untuk melanjutkan pengisian ternak lainnya. Nah, ketika semua ternak sudah dilaporkan, maka bisa kita klik ini untuk melanjutkan ke rincian selanjutnya. Nah, perhatikan juga untuk jawaban-jawaban yang ada petunjuknya di belakangnya. Kayak gini, misalnya jika kita klik tidak, maka lanjut ke R535. Ini sengaja dinyatakan karena saat kita submit, akan ada banyak petunjuk link. Karena tadi kan sebelumnya diarahkan melanjutkan ke R535, maka kita mengklik ke rincian 535. Gitu. Nah, udah. Jadi ini ekonomi sama sebenarnya kurang lebih seperti sebelumnya, cuman ada beberapa hal yang berbeda. Contohnya yang seperti ini. Ini muncul dalam satu halaman. Diingat-ingat juga jenis produksi peternakan, kita mencentangnya, ini pada rincian 202 contohnya. Misalnya ternak hidup, daging, dan telur. Maka ada kalau kita nge-scroll ke bawah, ada tulisan penggunaan produksi peternakan. Nah, tentunya yang kita centang harus sama dengan jenis produksi yang kita centang sebelumnya. Nah, masalahnya di sini itu bisa juga kita centang susu atau kokon ulas suka. Nah, perlu ditekankan terhadap petugasnya kalau mengisinya itu, kalau misalnya di awalnya tercentang di 1, 2, 3, maka penggunaan produksinya juga harus dicentang di bagian 1 ternak hidup, 2 daging, dan 3 telur. Karena tidak ada notifikasi kalau misalnya kita mengisi di luar 3 hal tersebut. Nah, begitu pula di bawah-bawahnya. Nanti di bawahnya akan ditanyakan masing-masing ternak hidup yang total nilai kerja ternak hidup berapa, daging berapa, telur berapa. Nah, di sini juga tertera susu, tapi kan karena kita tidak memiliki susu, maka tidak perlu diisi. Sama halnya seperti ini. Kita perhatikan jenis produksi yang kita pilih. Ini pada rincian 206. Perhatikan juga ketika kita nge-scroll bawah, kita mengisi untuk bagian mana. Karena di bagian form ini benar-benar menjadi satu halaman. Jadi nanti ada satu-satu penggilingan padi, jumlah satuan ukuran total. Nah, nanti di bawahnya itu ada pengolahan dan pengawatan sayuran, jumlah satuan total. Nah, jadi diperlukan kehati-hatian juga di sini. Kalau kita mengkliknya yang bagian 3112 ini, yaitu penggilingan padi saja, maka harusnya diisinya di bagian yang penggilingan padi saja. Karena bisa rentan, negatifnya bisa rentan salah memasukkan kolom. Memasukkan baris. Nah, gitu. Seperti halnya kayak gini juga. Jadi setelah kita nge-scroll ke bawah-bawah lagi, ada pilihan pengolahan dan pengawatan daging. Nah, karena ini dipilih, maka harusnya diisikannya di bagian kolom yang ini.
Nah, sama kayak di core, di ekonomi juga ada lanjutannya seperti ini. Nah, perhatikan untuk jenis pekerjaan terintegrasi di R307. Contohnya anggota rumah tangga, misalnya itu adalah 1, 3, dan 5. Nah, ini nanti ada di halaman selanjutnya. Dia berderet di anggota rumah tangga, manajer eksternal, nanti bayar. Kita harus ingat-ingat tadi yang terpilih itu apa saja. Misalnya yang pertama, yang terpilih kan 135. Maka seharusnya diisikan itu ya di halaman ya anggota rumah tangga, eksternal. Sehingga kalau misalnya kita klik next, maka akan muncul manajer eksternal. Karena awalnya itu tidak terpilih, maka yang ini bisa dikosongkan saja. Nah, ini contohnya lagi untuk blok 5, penggunaan produksi. Kalau nggak salah ini ada beberapa halaman. Jadi yang pertama itu kita memilih komoditasnya apa. Nanti yang kedua, laporkan presentasi produksi tanaman tersebut. Nah, setelah kita melakukan, nanti ada halaman konfirmasi. Apakah Anda akan menginput tanaman lain? Jika ini kan tadi komoditas tanaman ini mengacu pada core ya. Core bukan ya. Pokoknya mengacu di R201. Misalnya di R201 itu tertulisnya ada 2 komoditas, maka di konfirmasi ini pilih ya, karena kita akan menginput yang lain. Sebenarnya teknisnya agak berbeda sama core, tapi misalnya yang ingin dapat itu mirip. Nah, itu sekian dari modul ekonomi. Selanjutnya mungkin ini akan dilakukan oleh Pak Dahlan. Silakan Pak Dahlan. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit saja untuk yang modul mesin peralatan dan aset ini. Sebetulnya karena kuesionernya di awal blok 1 itu sama, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang tipenya itu juga sama dengan modul ekonomi, kemudian dengan core. Jadi saya hanya ada 3 saja lah, mungkin 3 yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama coba slide berikutnya, Mbak. Slide berikutnya, coba. Slide berikutnya. Jadi kita tahu bahwa di MPA ini itu ada 3 blok. Ada blok pertama itu mesin peralatan yang digunakan selama setahun yang lalu, kemudian blok kedua bangunan bukan tempat tinggal, kemudian yang ketiga adalah aset. Nah, untuk yang blok 1 itu ada 3 subbagian, ada peralatan yang dioperasakan secara manual, kemudian peralatan yang digerakkan oleh hewan, kemudian satu lagi adalah yang bertenaga mesin. Nah, sedangkan untuk yang tenaga mesin itu ada subbagiannya ada 9. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya dari pertanyaan di blok 1 ini itu gayanya sama semua, baik untuk mesin yang dioperasionalkan dengan mesin peralatan itu, kemudian peralatan yang digerakkan oleh hewan maupun peralatan yang digerakkan secara manual. Jenis pertanyaan itu sama, hanya saja poin-poin yang ditanyakan memang banyak. Sebagai contoh, ini untuk peralatan yang dioperasikan secara manual itu ada 22 jenis pertanyaan. Mulai dari di sana ada penancap dan seterusnya sampai yang terakhir ada titik-titik lainnya. Kemudian untuk peralatan yang digerakkan oleh tenaga hewan itu nanti juga itu ada 9, sedangkan yang digerakkan oleh mesin itu subbagiannya ada 9 ya, nanti ada traktor dan seterusnya di sana gitu. Nah, untuk masuk ke jenis pertanyaan itu, saya tampilkan satu pertanyaan, apakah ada peralatan atau mesin yang ada di kotak atas, ada di urian atas. Kalau di sini untuk yang peralatan manual itu ada berapa? 22 ya. Ya di atas itu maksudnya ada 22. Di antaranya satunya itu ada nggak gitu, salah satunya gitu. Nah, kalau iya itu nanti akan terbuka pertanyaan yang lebih rinci terkait dengan peralatan yang digunakan oleh rumah tangga atau responden itu. Kalau tidak, kalau jawabannya tidak, itu nanti akan lompat ke subblok lainnya, yaitu peralatan yang digerakkan oleh hewan dan seterusnya. Nah, coba slide berikutnya, Mbak. Jadi, ya, slide berikutnya. Jadi saya intinya ada 3 yang digarisbawahi di MPA ini. Nah, ini sebagai tampilan saja. Nanti sekali lagi Bapak Ibu bisa mencoba untuk penancap. Nah, tadi di pertanyaan tentang peralatan yang
gerakan oleh secara manual itu kan yang nomor satu itu adalah penancap atau penanam benih. Nah, untuk penancap penanam benih itu akan ditanyakan berapa jumlahnya. Nah, dari jumlah yang dipakai itu, yang A itu tadi, nanti yang dimiliki itu ada berapa. Dari yang dimiliki itu, tentunya ada anggota rumah tangga yang memiliki. Nah, anggota rumah tangga yang memiliki peralatan itu tadi, penancap dalam hal ini, itu siapa saja dituliskan. Di C. Kemudian satu rumah tangga setidaknya diberikan space 2 rumah tangga. Gitu. Seandainya lebih dari 2 rumah tangga yang memiliki, tentunya ya ada rambu-rambunya itu ya hanya 2, kemudian yang berikutnya gabungan itu kodenya 777 kalau nggak salah. Itu seperti itu. Nah, dari gaya yang ini nanti diterapkan untuk alat-alat yang lain. Ini kan untuk penancap atau penanam benih ya. Nanti ada untuk mesin-mesin juga nanti pertanyaannya seperti ini. Berikutnya Mbak, coba slide berikutnya coba. Slide berikutnya. Nah, berikutnya ini peralatan yang digerakkan oleh tenaga hewan. Itu ada 9 jenis peralatan yang ditanyakan. Nah, masing-masing itu saya juga berikan pertanyaan, adakah alat yang digerakkan oleh hewan itu di atas itu, 1 atau 2 atau 3 atau dan seterusnya, pokoknya ada atau tidak. Kalau jawabannya ada, nanti akan terbuka pertanyaan lanjutan. Tapi kalau jawabannya tidak ada, berarti akan lanjut ke subbagian yang lain. Coba slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak. Coba. Nah ini pertanyaannya untuk peralatan yang digerakkan oleh tenaga hewan. Di sana yang baris pertama itu tadi kalau kita lihat, kalau kita baca itu di kuesioner itu adalah bacak kayu. Kemudian baris keduanya peralatan berikutnya adalah bacak dari besi dan seterusnya kan seperti itu. Nah untuk bacak yang berasal yang dibuat dari bahan kayu itu yang digerakkan oleh tenaga hewan itu, pertanyaannya ada berapa jumlahnya? Itu diisikan di baris A. Kemudian baris B itu dari yang digunakan itu, yang dimiliki itu ada berapa? Dituliskan di baris B. Kemudian baris C dan bawahnya C itu ada 2 sebetulnya, C yang ada nomor C-nya dan C yang kosong, itu dikuesionernya seperti itu. Jadi untuk membedakan variabel itu ya sudah saya tuliskan saja yang satu C, yang satu tidak ada C-nya gitu. Itu sudah menandakan variabelnya beda gitu. Nah, itu adalah untuk mengisikan rumah tangga, nama anggota rumah tangga yang memiliki. Nah, itu kan berarti kan gaya pertanyaannya bersama dengan tadi peralatan yang digerakkan secara manual kan seperti itu. Coba slide berikutnya, Mbak. Slide berikutnya. Nah, ini yang digerakkan oleh mesin, yang bertenaga mesin. Nah, untuk yang peralatan bertenaga mesin, ini ada subbagian sebanyak 9. 9, mulai dari yang pertama peralatan mesin secara umum, kemudian yang terakhir adalah untuk irigasi atau untuk pengairan. Peralatan mesin yang digunakan untuk irigasi atau pengairan. Ini saya tampilkan saja, ini ada di kuesioner sama, saya kira. Coba slide berikutnya, Mbak. Sekali lagi untuk pertanyaan. Slide berikutnya, Mbak, coba. Berikutnya. Lagi ya? Iya, slide berikutnya. Udah di next. Ini, Pak. Ya, ini. Nah, untuk yang mesin mulai dari itu tadi mesin secara umum, kemudian nanti ada traktor bulldozer itu muncul satu subbagian tersendiri gitu. Kemudian nanti ada mesin yang digunakan untuk ternak, mesin yang digunakan untuk perikanan, kemudian mesin untuk panen, mesin untuk pasca panen, mesin untuk pemeliharaan tanaman dan seterusnya, itu semuanya sekitar ada 9. Nah, gaya pertanyaan sama semuanya seperti itu. Jadi nanti ditanyakan dari mesin yang ada itu tadi, yang dianggap ada, yang dimiliki, yang digunakan oleh rumah tangga atau responden itu, ditanyakan milik sendiri itu ada berapa, kemudian milik bersama itu ada berapa, kemudian yang dari sewa tanpa operator itu ada berapa, kemudian dari kepemilikan lain berapa, jumlahnya berapa. Nah, dari milik sendiri itu tadi juga ditanyakan yang digunakan, kemudian nama dari si pemilik di rumah tangga itu. Ini kan berarti pertanyaan jadi sama dengan yang tadi peralatan yang digerakkan oleh tenaga hewan maupun yang manual. Nah, Bapak Ibu sekalian,
semuanya ini kalau di kuesioner itu memang hanya sedikit saja pertanyaannya, tetapi karena ini pertanyaan berulang dan ini pertanyaan saya anggap sedikit, sehingga di Google Form itu ya diuraikan ke bawah menjadi kelihatan banyak seperti itu. Nah, kalau gaya di core atau di ekonomi itu tadi, di core accounting ekonomi itu berulangnya itu adalah berulang formnya yang berulang. Tapi kalau di saya itu pertanyaannya itu dituliskan berulang ke bawah. Itu mungkin bedanya seperti itu saja kalau di MPA. Kenapa saya lakukan itu? Karena di MPA itu variabel pertanyaannya tidak terlalu banyak. Sehingga saya ulangnya ke bawah dengan harapan itu mengurangi kesalahan gitu. Karena si responden itu dipaksa untuk melihat pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, saya kira itu tambahan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Rustam. Monggo, silakan Pak Rustam. Ya, terima kasih Mas Dahlan, Mbak Fitri,